Saudara sekalian, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang memberi kepada kita hidup dan kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan hari ini. Seperti biasa saya menyapa saudara dengan renungan pagi, dan hari ini saya beri tema unsur-unsur utama kerukunan. Teksnya diambil dari Roma pasal 15 mulai ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, sekali lagi unsur-unsur utama dalam kerukunan. Hidup rukun adalah suasana kehidupan yang sangat diimpikan, menjadi sangat menyenangkan. Bahkan Alkitab sangat memujinya di Mazmur 133. Orang-orang yang hidup rukun dengan saudara itu digambarkan seperti minyak urapan yang dituangkan ke kepala Harun. Minyak yang harum dan minyak yang suci, yang mengalir ke jubahnya. Begitu menyenangkan. Atau bahkan seperti embun dari Bukit Hermon yang mengalir turun ke Bukit Zion. Embun yang memberi kesegaran dan memelihara kehidupan. Seperti itu gambaran hidup rukun yang dibicarakan dalam Mazmur 133. Kita juga sebagai manusia yang hidup bersama-sama dengan banyak orang, kita selalu merindukan hidup rukun. Dan dalam teks yang kita baca tadi, saudaraku, ada unsur-unsur utama yang diperlukan supaya hidup rukun itu terwujud dan dinikmati oleh semua pihak. Bukan saja itu kehendak Allah, tapi itulah juga impian dan kerinduan kita. Lalu apa yang dikatakan oleh teks yang kita baca tadi, ada dua hal di situ. Alkitab kita menyebut bahwa supaya hidup rukun itu terjadi, harus ada unsur yang penting. Unsur pertama adalah saling tolong-menolong dan tidak mencari kesenangan sendiri. Tolong-menolong adalah gaya hidup yang diajarkan kitab suci. Yang kuat menolong yang lemah, yang lebih menolong yang kurang. Yang tidak tahu ditolong oleh yang lebih tahu. Demikian juga kalau orang hidup hanya mementingkan diri sendiri, itulah egoisme yang hanya membawa kepahitan bagi sesama, yang membuat orang lain tidak nyaman. Dan akhirnya apa yang namanya hidup rukun itu tercoreng dan bahkan hancur. Itu sebabnya saudara sekalian kita dinasihati supaya kita tolong-menolong dan bisa menerima satu yang lain. Siapapun kita dan apapun kita, tidak peduli apapun statusnya, tidak peduli apapun pendidikannya, tidak peduli apapun sukunya. Kita sesama manusia diajar untuk bisa saling tolong-menolong dan saling menerima. Karena untuk itulah, saudaraku, kita bisa menjadi umat yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian maka hidup rukun itu menjadi sangat indah, yaitu kalau ada saling menolong dan tidak mencari kesenangan sendiri. Itulah renungan yang kita sampaikan pagi ini. Mari kita mewujudkan hidup rukun yang indah di antara kita. Persaudaraan, bahkan Alkitab menyebut sehati sepikir, dengan selalu rela tolong-menolong dan tidak mementingkan diri sendiri. Semoga Tuhan menolong kita sehingga kita menikmati keindahan hidup bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami rindu Engkau memberkati kami semua dalam hidup sebagai umat Tuhan, dalam hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia, supaya kami bisa hidup dalam keharmonisan, kerukunan, kesuasaan yang tentram dan nyaman. Dan untuk itu Tuhan juga kami berdoa supaya kami semua dimampukan untuk rela tolong-menolong, dan supaya kami tidak mementingkan diri sendiri, karena mementingkan diri sendiri membawa kepahitan bagi sesama. Sebabnya Tuhan, kami rindu juga bahwa negeri kami diberkati, supaya NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tetap selalu terpelihara. Karena dengan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka kami bisa tolong-menolong dan tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati kami semua hari ini. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.